Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem CRM. Perkenalkan, nama saya Vincentius Tian Widiadi. Saya Zainul Baiti. Baik, akan saya lanjut. Untuk yang pertama, ada Human Resource Leveling. Identifikasi overload. Yang pertama adalah langkahnya adalah identifikasi overload dan strategi leveling. Berdasarkan tabel aktivitas pengembangan sistem CRM, critical path-nya yang adalah A, B, C, F, G, H, I dengan total durasi 26 hari. Dari tabel sumber daya awal terlihat beberapa konflik atau overload. Yang pertama, senior developer 1 terpakai penuh di aktivitas C sekaligus dibutuhkan untuk aktivitas F dan I, menyebabkan beban kerja yang terlalu tinggi. Yang kedua, UI terpakai di aktivitas A lalu langsung ke aktivitas D tanpa adanya jeda. Ini akan menyebabkan rawan konflik. Yang ketiga, junior developer 2 pindah cepat dari D ke E tanpa adanya lag. Ini berisiko karena tidak adanya waktu transisi. Untuk teknik resource leveling yang digunakan, yang pertama ada resource splitting. Untuk aktivitas C, yaitu pengembangan backend, kerja senior developer 1 dibagi menjadi part-time, yaitu kami tentukan yaitu 50% selama 6 hari. Sementara senior developer 2 dan junior developer 1 tetap full-time. Ini akan menurunkan beban kerja senior developer 1 tanpa mengubah durasi total aktivitas C. Yang kedua, resource substitution. Untuk API integration atau aktivitas app, alih peran dari senior developer 1 menjadi senior developer 2 agar senior developer 1 bisa fokus di aktivitas C dan I. Berikutnya, time shifting. Tunda start aktivitas D hingga UI benar-benar bebas setelah menyelesaikan aktivitas A untuk menghindari konflik. Yang keempat, menambahkan lag time. Tambahkan 1 hari lag antara aktivitas D ke aktivitas E untuk memberi waktu transisi junior developer 2. Di sini ada tabel jadwal setelah dilakukannya leveling. Bisa dilihat pada aktivitas C, senior developer 1 hanya 50% atau part-time, sedangkan senior developer 2 dan junior developer 1 full-time. Lalu di sini aktivitas D ditulis predecessor-nya itu D plus 1 hari lag. Bisa dilihat di aktivitas D, dia finish-nya di hari ke-8. Namun karena ditambahkan 1 hari lag, maka hari ke-9 itu tidak langsung aktivitas E mulai, tapi aktivitas E mulai pada hari ke-10. Berikutnya, identifikasi resiko akan dijelaskan oleh Helga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah untuk manajemen resiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Jadi yang pertama ada overload atau jadwal. Jadi berdasarkan hasil research leveling sebelumnya, S1 terlibat dalam banyak aktivitas penting yang menyebabkan alokasi kerja yang berlebihan dalam periode waktu tertentu, itu seperti
analisis kebutuhan, pengembangan back-end, integrasi API, dan deployment. Lalu ada juga jadi dua yang menghadapi jadwal padat karena terlibat sebagai aktivitas seperti desain front-end, pengembangan back-end, pengembangan front-end, dan dokumentasi dengan jeda waktu yang pendek. Nah, ini jika tidak jangan dengan baik, kondisi ini akan menimbulkan kelelahan, menurunnya kualitas pekerjaan hingga keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Lalu yang kedua ada dependency risk. Nah, ini dapat dilihat pada jalur kritis sebelumnya telah dijelaskan yaitu pada urutan A, B, C, F, G, dan H, I itu menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Sehingga keterlambatan pada satu saja itu dapat menimbulkan efek domino pada keseluruhan proyek. Misalkan pada aktivitas F atau integrasi API yang sangat bergantung pada penyelesaian aktivitas C dan E. Jika salah satu tertunda, maka aktivitas selanjutnya seperti pengujian, dokumentasi, hingga deployment itu tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Nah, ketergantungan inilah yang menjadikan resiko penjadwalan sebagai aspek penting yang harus dimitigasi secara cermat. Lalu yang ketiga adalah keterlambatan akibat leveling. Jadi durasi awal proyek itu adalah 26 hari. Nah, namun setelah dilakukan leveling, waktu pelaksanaannya itu meningkat menjadi 30 hari. Ini menunjukkan adanya risiko keterlambatan proyek secara keseluruhan, terutama jika tidak ada buffer waktu yang cukup atau jika stakeholder menuntut waktu peluncuran yang tetap. Risiko ini menjadi signifikan karena dapat mempengaruhi kepuasan klien dan target bisnis yang direncanakan. Next. Nah, selanjutnya untuk klasifikasinya, untuk overload ini dikategorikan sebagai risiko high karena terbukti pada aktivitas teknis 1 dan jadi 2 serta menyentuh aktivitas-aktivitas krusial lainnya. Nah, mitigasi yang disarankan ini adalah seperti pada teknik leveling yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada resource shifting, resource substitution, dan penyesuaian waktu atau time shifting. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan sejak awal dengan merancang jadwal distribusi kerja yang seimbang dan realistis. Lalu yang kedua untuk dependensi risk-nya ini termasuk kategori medium karena meskipun leveling dilakukan sebagai solusi, hasilnya berdampak langsung pada perpanjangan durasi proyek yang dari 26 hari menjadi 30 hari. Mitigasi yang disarankan itu adalah menyiapkan buffer time untuk aktivitas non-kritis, mempercepat aktivitas non-kritis yang tidak terkait dengan jalur kritis, dan secara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder untuk mengkomunikasikan perubahan jadwal secara transparan. Next. Nah, lalu selanjutnya untuk tabel resikonya, dapat dilihat untuk resiko yang pertama atau overload tadi, dampak terhadap jadwalnya itu jadi karena keterbatasan tenaga, terutama pada jalur kritis yang bisa menyebabkan aktivitas tertunda. Lalu ada pula anggarannya itu dapat meningkat jika dibutuhkan tenaga kerja tambahan, lalu juga kualitas sistemnya bisa menurun akibat kesalahan dan multitasking. Lalu yang kedua untuk dependency risk, keterlambatan ini bisa berdampak ke seluruh rangkaian aktivitas dan anggarannya juga bisa meningkat jika SDM-nya itu digaji berdasarkan waktu kerja. Lalu ada juga resiko ketinggalan sistem jika aktivitas kunci tidak selesai tepat waktu. Lalu yang terakhir ada keterlambatan akibat leveling itu juga dari yang 26 hari tadi menjadi 30 hari itu karena penyesuaian jadwal, lalu juga biaya proyeknya bisa naik karena bertambahnya waktu kerja dan keterlibatan tim yang lebih lama. Lalu dampak terhadap keberhasilan proyek itu juga bisa gagal dicapai sesuai rencana awal. Next. Baik, untuk make by analysis ini dapat dilandaskan pada 3 faktor penting yaitu aspek biaya, waktu, dan kualitas. Jadi dari aspek biaya, pembelian server itu membutuhkan investasi awal yang cukup besar, namun bersifat satu kali, dan disertai layanan seperti garansi dan dukungan teknis. Sementara itu pada pembuatan server sendiri itu memerlukan biaya berkelanjutan untuk perawatan, dukungan SDM, dan penanganan potensi gangguan. Lalu selanjutnya dari aspek waktu, membeli server itu memungkinkan proyek berjalan lebih cepat karena dapat langsung digunakan. Sedangkan untuk membuat server itu membutuhkan waktu tambahan untuk instalasi dan juga pengujian. Lalu dari segi kualitas sendiri, untuk membeli server sendiri itu dari vendornya itu pasti akan menyediakan produk tersertifikasi dan terstandar. Sedangkan pada pembuatan server sendiri itu bergantung pada kapasitas dari tim pengembang sendiri. Sehingga dengan pertimbangkan ketiga aspek ini, pembelian itu dinilai lebih rasional untuk menjamin stabilitas sistem dan efisiensi pelaksanaan proyek. Next.
Jadi untuk selanjutnya untuk matrik keputusan ini menggunakan bobot dari 1 sampai 5. Untuk 1 itu sangat buruk dan 5 itu sangat baik. Jadi dari segi daya ini memiliki bobot 4, lalu kualitas 5, waktu 3, dan SDM 3. Untuk nilai dari pembuatan server ini dari segi daya memiliki bobot 3, lalu kualitasnya 3, waktu 2, dan SDM 2, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai, yaitu pada bobot dari pembelian server sendiri, dari segi biaya itu lebih tinggi daripada pembuatan server, dan juga kualitasnya juga lebih tinggi, yaitu 5 dibandingkan server, lalu dalam segi waktu dan SDM-nya juga lebih tinggi. Nah, dari keseluruhannya, totalnya itu juga lebih tinggi. Ini artinya bahwa pembelian server ini lebih baik daripada pembuatan server. Ya, baik. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk membuat server. Opsi membuat server menawarkan beberapa keuntungan, terutama dalam aspek fleksibilitas, desain, dan kontrol penuh terhadap sistem. Tim dapat menyesuaikan spesifikasi server sesuai kebutuhan secara presisi dan dengan kebutuhan proyeknya, serta menetapkan standar keamanan dan pengelolaan sesuai kebijakan internal. Namun, ada kekurangannya, yaitu ketergantungan terhadap kompetensi teknis internal yang memadai. Selain itu, proses pembangunan dari awal memerlukan waktu yang tidak sedikit, mulai dari instalasi perangkat keras, konfigurasi sistem, hingga tahap pengujian yang seluruhnya berpotensi menghambat timeline proyek secara keseluruhan. Lalu berikutnya untuk kelebihan dan kekurangan membeli server. Opsi membeli server dari vendor eksternal menawarkan produk dengan kualitas tinggi yang telah teruji secara teknis dan memiliki sertifikasi untuk kebutuhan enterprise. Dukungan layanan jual seperti garansi perawatan berkala serta konsultasi teknis menjadi nilai tambah yang tidak tersedia jika perusahaan membuat server sendiri. Dari segi waktu, proses pengadaan melalui pembelian juga lebih efisien karena server dapat langsung dioperasikan setelah diterima tanpa perlu melalui tahap instalasi panjang. Namun ada kekurangannya, yaitu perusahaan harus menyesuaikan kebutuhan proyek dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh vendor, serta bergantung pada kebijakan penyedia dalam hal pembaruan dan dukungan teknis. Namun, secara keseluruhan, opsi pembelian lebih unggul dalam menjawab kebutuhan proyek yang menuntut kestabilan sistem dan efisiensi waktu pelaksanaan. Pembelian server dari vendor eksternal merupakan keputusan paling tepat untuk mendukung keberhasilan proyek CRM. Meskipun opsi ini memerlukan biaya awal yang lebih besar, keuntungan yang ditawarkannya secara jangka panjang jauh lebih substansial. Efisiensi waktu menjadi keunggulan utama, mengingat proyek dapat segera melanjutkan ke tahap implementasi tanpa terhambat proses teknik awal seperti instalasi dan pengujian. Selain itu, kualitas perangkat dari vendor umumnya telah terstandarisasi, sehingga memberikan keandalan tinggi dalam jangka panjang dan meminimalisir risiko kegangguan teknis yang dapat terjadi akibat kekurangan kompetensi internal. Sekian presentasi dari kami kelompok 16. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.